Bismillahirrahmanirrahim. Corona dan kesadaran diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah fahisyah, yaitu perbuatan keji, kotor, zina, LGBT dan sejenisnya, meluas di suatu negeri dan menjadi hal yang lumrah, terang-terangan melakukannya, kecuali Allah akan turunkan penyakit, wabah menular dan kelaparan, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Berbagai analisa tentang corona, siapa yang membuat, untuk tujuan apa dan sebagainya, itu wajar saja. Namun satu hal yang jangan sekali-kali lalai, bahwa semua yang terjadi atas keizinan Allah. Pertanyaannya, bila semua ini atas keizinannya, mengapa Allah mengizinkan sesuatu yang nampak buruk ini terjadi di masa kita? Jawabnya, kita tidak boleh mempertanyakan fi'lullah. Mengapa Allah melakukan ini atau itu? Itu hak Allah yang absolut. Yang justru harus kita lakukan adalah mencoba mencari hikmah di balik tiap peristiwa. Di antara hikmah itu adalah bahwa Allah sungguh yang paling berkuasa di alam semesta. Terkadang pikiran dan batin kita diselimuti kepercayaan yang salah bahwa penguasa dunia adalah negara tertentu atau kelompok tertentu. Seakan cengkraman kuasa manusia-manusia itu bisa mengendalikan segala-galanya, bahkan soal rezeki, hidup dan mati, tidak hanya pada orang per orang, namun pada sebuah bangsa. Inilah cacat akidah kita. Saatnya kita kembalikan keyakinan itu, bahwa penguasa alam raya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Presiden Italia yang akhirnya mengakui betapa lemahnya diri dan negaranya, hingga memasrahkan nasib mereka kini pada kuasa langit. Seluruh penduduknya juga menyadari kekerdilan diri, karena semua upaya dan kemampuan yang dikerahkan seakan hanya menambah angka kematian. Ketakutan, kelaparan terbayang nyata di tiap tatapan mata mereka. Itulah fitrah yang benar. Berikutnya, pola hidup yang makin bebas, mengumbar syahwat, seakan manusia hidup di tempatnya sendiri. Padahal tidaklah sejengkal tanah pun, kecuali semua ini milik Allah. Aturan Allah diabaikan. Saat aturan penguasa diabaikan, dilecehkan, dan masyarakat merasa bisa membuat aturan hidup sendiri yang justru berlawanan dengan aturan sang penguasa, wajar sekali bila sang penguasa murka. Dan di antara bentuk murkanya adalah fasobba alaihim rabbuka sauta azab, maka ditumpahkan, digelontorkan pada mereka cemeti azab. Ini terkait nasib kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Bahkan di masa Fir'aun, Allah hadiahkan angin puting beliung yang memporak-porandakan Mesir seisinya. Mereka janji untuk mengikuti ajaran Nabi Musa, namun ingkar lagi. Lalu Allah kirim jutaan belalang, merusak semua tanaman dan ladang pertanian negeri itu. Lalu janji taubat, setelah normal ingkar lagi. Allah kirim kutu, menghinggapi kepala dan pakaian Fir'aun dan kaumnya tanpa terkecuali. Saat janji taubat dan kembali normal, ingkar lagi. Dikirim lagi kodok, sampai kodok-kodok itu berada di semua bejana, piring-piring, meja hidangan makan dan sebagainya. Janji taubat, saat normal ingkar lagi. Lalu Allah jadikan darah mengalir di mana-mana. Janji bertaubat, lalu ingkar lagi. Semua musibah ini diawali sejak Fir'aun menganggap diri sebagai Tuhan dan menolak ajaran Musa untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Tiap kali azab datang, mereka taubat lalu ingkar lagi. Didatangkan azab lagi dan seterusnya. Akhirnya Laut Merahlah yang menuntaskan tugas menghukum mereka semuanya. Kita mesti sadar diri untuk segera memperbaiki sikap-sikap kurang ajar kita pada sang penguasa jagat raya.
Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, tidaklah Allah mengazab suatu negeri yang dirimu Muhammad berada bersama mereka, sedang mereka terus beristighfar. Rasulullah memang telah wafat, dan cara menghadirkan beliau di antara kita adalah dengan memperbanyak sholawat dan juga beristighfar. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan, bila di suatu kawasan ada 4 golongan ini, maka akan terbebas dari segala musibah, wabah juga bencana. Yang pertama, pemimpin yang adil dan tidak zalim. Kedua, ulama yang lurus. 3, masyayikh yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, wanita-wanitanya menjaga penampilan sebagai muslimah dan tidak tabarruj. Merekalah para pengaman sebuah negeri. Betapapun kondisi saat ini nampak mencekam, namun selalu terbuka peluang untuk mengoptimalkan amal kebajikan. Bersolawat, beristighfar, bertasbih, peduli pada sesama, jangan serakah dan ingin hidup nyaman sendiri. Berbagilah dan pedulilah pada orang-orang di sekitar. Karena kesempurnaan iman seseorang justru saat kita membawa manfaat bagi sesama. Mari saling bahu-membahu, keindahan Islam agar nampak dalam realitas kehidupan. Namun jangan sekali-kali merasa mampu melawan virus atau kuman. Ungkapan di mana-mana bahwa kita melawan corona itu harus diperbaiki. Itu kesombongan. Saat para kekasih Allah, para waliullah tidak berani berdoa agar diangkat dan dihilangkan, biarlah Allah memberi sanksi bagi hamba-hambanya yang lalai. Banyak yang bermaksiat agar kembali taubat. Sedangkan bagi mereka yang taat selama ini mungkin tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kepadanyalah kita semua memasrahkan diri. Akui saja dan sadari kesalahan diri, kelemahan diri. Kita bermohon ampunan dan rahmatnya agar semua kembali pulih dan lebih baik lagi. Amin.